Halo siswa-siswi SMA Kesatria kelas 12. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi persamaan kuadrat. Apa saja yang akan kita pelajari pada materi persamaan kuadrat? Yang pertama, definisi dari persamaan kuadrat. Yang kedua, jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Yang ketiga, operasi akar persamaan kuadrat. Dan yang keempat adalah menyusun akar persamaan kuadrat baru. Nanti di akhir kita akan bahas contohnya ya. Nah, yang pertama, definisi dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Dengan bentuk umum, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Dengan a, b, c-nya itu adalah elemen bilangan real dan a tidak sama dengan 0 ya. Jadi a itu angka di depan x kuadrat, b itu angka di depan x, dan c adalah angka bebas yang tidak memiliki variabel. Untuk penyelesaian persamaan kuadrat sendiri, itu adalah akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, untuk menentukan nilai dari akar-akar persamaan kuadrat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara memfaktorkan atau dengan cara menggunakan rumus A, B, C. Nah, cara yang paling umum biasanya dengan pemfaktoran. Yang pertama, jika persamaan kuadratnya ini dengan A-nya itu sama dengan 1. Kalau A-nya sama dengan 1, maka bentuk pemfaktorannya X min X1 dikali X min X2. Di mana X1 dan X2 ini adalah akar-akarnya. Kalau nilai A-nya lebih dari 1, maka pemfaktorannya PX tambah M dikali QX tambah N. Dengan P kali Q-nya itu A, M kali N-nya itu adalah C, dan PN tambah QM itu sama dengan B. Akar-akarnya itu adalah P dan Q. Nah, rumus ABC itu rumusnya min B plus min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi untuk menentukan X1 dan X2 dengan menggunakan rumus ABC, X1-nya kita menggunakan tanda yang tambah, X2-nya kita menggunakan tanda yang minus. Yang kedua, jenis-jenis dari akar persamaan kuadrat. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat itu dapat ditentukan oleh nilai diskriminannya. Nah, nilai diskriminan itu rumusnya B kuadrat min 4 kali A kali C. Nah, A, B, C-nya ini diambil dari persamaan kuadratnya ya. Nah, jenis akar persamaan kuadrat yang pertama, kalau nilai diskriminannya lebih dari 0, maka kedua akar-akarnya itu real berlainan. Yang kedua, jika nilai diskriminannya sama dengan 0, maka kedua akarnya real sama atau kembar. Nah, yang ketiga, jika nilai diskriminannya kurang dari 0, maka kedua akarnya itu tidak real atau imajiner. Materi yang ketiga adalah operasi akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Sehingga jumlah akar-akarnya, rumusnya itu adalah X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Untuk rumus perkaliannya X1 kali X2 sama dengan C per A. Rumus poin A dan rumus yang ada di poin B itu rumus yang paling sering digunakan dalam penyelesaian soal persamaan kuadrat. Jadi harus kalian ingat ya, ketika ditanya rumus jumlah, kalian harus ingat rumus jumlah itu adalah min B per A. Kemudian rumus kali itu adalah C per A. Tuh, ya. Untuk rumus yang lainnya bisa kalian baca di sini. Tergantung kebutuhan soal ya yang digunakan, tapi biasanya yang paling sering digunakan adalah yang poin A dan poin B. Ini rumus-rumus lain bisa kalian lihat, jumlahnya ada 11. Untuk poin 1, 2, 3 sudah kita bahas di slide sebelumnya. Untuk poin nomor 4 sampai 11 ini tergantung kebutuhan soal ya. Tetap harus kalian ingat, kalian tahu. Supaya nanti kalau ada soal bentuk ini, kalian tahu bisa diubahnya menjadi bentuk apa. Poin yang keempat, menyusun persamaan kuadrat baru.
Bila X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka persamaan kuadrat baru yang terbentuk adalah X kuadrat dikurang X1 tambah X2X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Persamaan kuadrat baru yang berkaitan dengan persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 disusun dengan rumus yang ada di dalam tabel ini. Jadi rumus yang ada di dalam tabel ini adalah rumus cepat untuk menghitung persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya bentuknya seperti yang di sebelah kiri. Kalau akar-akarnya bentuknya yang ada di sebelah kiri, maka cara cepatnya itu yang ada di sini, yang di sebelah kanan. Jadi kalau akar-akarnya ini, maka cara cepatnya ini. Kalau akar-akarnya ini, rumus cepatnya itu yang ini. Tapi rumus umumnya tetap yang ini. Jadi kalau kalian lupa rumus cepatnya, kalian bisa menggunakan rumus awalnya, yaitu yang ini ya. Nah, kita langsung ke contoh soal supaya lebih paham. Contoh soal yang pertama, diketahui persamaan kuadrat X kuadrat tambah AX tambah 1 min A sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Jika 1 per X1 tambah 1 per X2 sama dengan 4 per 3, maka nilai A min 2 dikali A min 3 adalah, kita telisik dulu A, B, dan C-nya. A-nya itu 1, B-nya itu A, C-nya itu adalah 1 min A. Nah, kita langsung bahas. Kita menggunakan rumus jumlah. Karena akar-akar X1 dan X2, maka X1 tambah X2, ingat ya rumus jumlah itu min B per A. Berarti karena B-nya ini dan A-nya ini, maka min B per A berarti min A dibagi 1. Min A dibagi 1 hasilnya min A. Kemudian X1 kali X2. X1 kali X2 itu rumusnya C per A. Berarti 1 min A dibagi 1. 1 min A dibagi 1 hasilnya tetap 1 min A. Nah, kita masuk ke sini ya. Di sini di soal diketahui 1 per X1 tambah 1 per X2 sama dengan 4 per 3. Nah, bentuk ini 1 per X1 tambah 1 per X2 ada di slide sebelumnya ya. Nah, ini nih yang poin ke-8. 1 per X1 tambah 1 per X2 bisa kita ubah menjadi X1 tambah X2 per X1 kali X2. Nih ya, kita ubah menjadi seperti ini. X1 tambah X2 per X1 kali X2 sama dengan 4 per 3. Nah, X1 plus X2 tadi kita sudah dapat hasilnya min A. Untuk X1 kali X2-nya, tadi kita sudah dapat hasilnya 1 min A. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kali silang. Min A dikali 3 hasilnya min 3A. 4 dikali 1 min A. Berarti 4 kali 1 hasilnya 4. 4 kali min A hasilnya min 4A. Nah, min 4A kita pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi positif 4A. Nah, 4A dikurang 3A hasilnya A. 4 ini tinggal turun, karena nggak ada temannya lagi, jadi nggak usah dihitung, tinggal turun ya. Maka didapat A-nya itu sama dengan 4. Baru kita cari nilai A min 2 dikali A min 3. Berarti 4 dikurang 2 dikali 4 dikurang 3. 4 kurang 2 hasilnya 2, 4 kurang 3 hasilnya 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya yang E. Sekarang kita ke soal berikutnya. Soal yang kedua, diketahui P lebih dari 0, serta P dan P kuadrat min 2 merupakan akar dari X kuadrat min 10X tambah C sama dengan 0. Jika C merupakan salah satu dari akar X kuadrat tambah AX tambah 42 sama dengan 0, maka nilai A adalah, sama seperti soal tadi, kita telisik dulu A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa. A-nya 1, B-nya min 10, C-nya tetap C. Nah, kita menggunakan rumus jumlah dulu. Rumus jumlah itu rumusnya min B per A. Nah, karena akar-akarnya P dan P kuadrat min 2, berarti yang kita jumlah ini. P ditambah P kuadrat min 2 sama dengan 10 dari mana? 10 itu didapat dari hasil min B per A. Berarti min dari min 10 dibagi 1. Min ketemu min jadi plus, 10 bagi 1 hasilnya 10. Jadi di sini sama dengan 10.
ya. Nah, kita susun persamaan kuadratnya. P kuadrat taruh di depan, baru P. Nah, ini min 12 dari mana? Karena min 10 pindah ruas ke kiri, 10 pindah ruas ke kiri kan jadi min 10. Nah, min 10 dikurang 2 jadi min 12, ya. Jadi persamaan kuadratnya P kuadrat tambah P dikurang 12 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Ya, kita faktorkan ini P, ini P. Nah, 4 sama min 3 dapat dari mana? Kalian cari bilangan yang kalau ditambah hasilnya 1, kalau dikali hasilnya min 12. Nah, kita dapat P-nya itu adalah 4 dan min 3. Karena 4 dikurang 3 hasilnya 1, 4 kali min 3 hasilnya min 12. Jadi pemfaktorannya P tambah 4 dikali P dikurang 3. Ya. Nah, dari kurung yang pertama didapat P-nya sama dengan min 4, dari kurung yang kedua didapat P-nya itu adalah 3. Kebalikannya ya, kalau di sini plus, ini min, kalau ini min, ini jadi plus. Karena di soal ada syarat bahwa P-nya harus lebih dari 0, maka P yang ini nggak bisa kita pakai, karena min 4 itu kan kurang dari 0. Jadi P yang ini nggak kita ambil, yang kita ambil adalah yang P sama dengan 3. Ya. Sehingga karena X1 itu sama dengan P dan P itu sama dengan 3. Jadi X1-nya itu sama dengan 3. Nah, X2-nya kan ini P kuadrat min 2. Kita ganti P-nya sama 3. 3 pangkat 2 itu 9. 9 kurang 2 hasilnya 7. Itu ya. Jadi didapat X1-nya 3, X2-nya 7. Setelah tadi kita dapat nilai X1 dan X2-nya dari rumus jumlah, kita masuk ke rumus kali. Rumus kali bunyinya C per A. Tadi kita sudah dapat X1 kali X2 berarti 3 kali 7 sama dengan 21. 21 sama dengan C per A-nya ini tadi 1 ya. Jadi C bagi 1. C bagi 1 kan C. Jadi 3 kali 7 sama dengan C. Berarti C-nya itu sama dengan 21. Nah, di sisi lain diketahui bahwa C sama dengan 21 itu adalah salah satu akar dari X kuadrat tambah AX tambah 42 sama dengan 0. Maka pemfaktorannya kita sudah dapat 1, yaitu X min 21. Tinggal cari yang satunya lagi, X dikurang P. Nah, kita cari P-nya ini berapa, supaya nanti hasilnya itu adalah 42. Ya. Nah, maka didapat P-nya itu sama dengan 2, supaya nilai dari min 21 dikali min 2, itu hasilnya plus 42. Ya. Jadi dapat ini P-nya 2. Dengan demikian, pemfaktorannya itu menjadi X min 21 dikali X min 2. X dikali X, X kuadrat. X dikali min 2, min 2X. Min 21 kali X, min 21X. Nah, min 2X ditambah min 21X jadi min 23X. Min 21 dikali min 2 hasilnya plus 42. Sesuai ya sama bentuk ini. Maka didapat A-nya itu adalah min 23. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut lagi ke contoh soal yang ketiga. Jika akar-akar X kuadrat min AX min B sama dengan 0 saling berkebalikan dan salah satu akar tersebut merupakan bilangan positif, maka nilai terkecil yang mungkin untuk A dikurang B adalah karena kedua akar-akarnya saling berkebalikan, maka X1 sama dengan 1 per X2. Ya. Nah, kita menggunakan rumus penjumlahan. X1 tambah X2, rumusnya min B per A. B-nya itu kan min A. Min ketemu min A, ini min ketemu min A per A-nya itu adalah 1. Nah, min ketemu min jadi plus, A dibagi 1 sama dengan A. Kemudian kita cari hasil kalinya. Hasil kalinya berarti X1 kali X2 sama dengan C per A. Rumusnya min B per 1 ya. Kan C-nya itu tadi adalah min B, A-nya itu adalah 1. Min B bagi 1 hasilnya adalah min B. Nah, kenapa di sini ada sama dengan 1? Karena tadi akar-akarnya berkebalikan. Kalau kita kali silang, ini X1 dikali X2, hasilnya adalah 1. Jadi di sini ada sama dengan 1. Nah, min B sama dengan 1.
Berarti B-nya itu sama dengan min 1, ya. Karena salah satu akarnya positif, pasti akar yang lainnya juga positif. Sehingga X1-nya itu sama dengan 1. Itu ya. Jadi, kita masukin, karena yang ditanya A dikurang B, X1 tambah X2 dikurang min 1. Nah, X1 tambah X2 tadi hasilnya adalah 1 ya. 1 tambah 1. Jadi X1-nya 1, X2-nya 1. Kemudian min ketemu min jadi positif ya. Min ketemu min jadi plus 1. Jadi 1 tambah 1 itu 2. 2 tambah 1 hasilnya sama dengan 3. Kita ke contoh nomor 4. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 3X tambah 1 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat dengan akar-akar 2 tambah X2 per 1 tambah 2 dan 2 tambah X1 per X2 adalah, kita telisik dari persamaan yang pertama, di sini akar-akarnya adalah X1 dan X2. A-nya adalah 1, B-nya adalah 3, C-nya adalah 1. Kita masuk ke rumus jumlah. Rumus jumlahnya itu adalah min B per A. Berarti min 3 bagi 1, hasilnya min 3. Kemudian X1 kali X2 rumusnya C per A. 1 dibagi 1 hasilnya 1 ya. Ini sama dengan ya. Nah, misalkan akar-akar dari persamaan kuadrat baru itu adalah alfa dan beta. Ini kan agak ribet ya, jadi kita misalkan ini alfa dan ini adalah beta. Nah, si alfa sama betanya ini kita cari rumus jumlahnya dulu. Ya, kita cari rumus jumlah buat nanti dimasukin ke rumus ini ya. Kita cari rumus jumlah dan rumus kalinya. Rumus jumlahnya berarti ini ditambah ini ya. 2 tambah 2 hasilnya 4, X2 per X1 ditambah X1 per X2-nya kita tulis ulang. 4-nya tetap ya. Nah, ini disamakan penyebutnya, jadi X2 kuadrat tambah X1 kuadrat dikurang X1 X2 sama dengan 4 ditambah, nah ini X2 kuadrat tambah X1 kuadrat itu ada ya di rumus sebelumnya. Kita ubah menjadi bentuk seperti ini, dibagi X1, X2. Nah, kita tinggal masukin X1 tambah X2 tadi hasilnya min 3, terus X1 kali X2 itu tadi hasilnya 1. Ya, maka didapat ini 9, 9 kurang 2 hasilnya 7, 7 bagi 1 hasilnya 7, 7 tambah 4, 11. Kemudian kita cari rumus kalinya. 2 kali 2 hasilnya 4, terus kan ini 2 kali ini tambah 2 kali ini ya. Ini disederhanakan bentuknya menjadi seperti ini. Kemudian ini dikali ini hasilnya itu adalah 1. Ya, 4 tambah 1 hasilnya 5. Terus yang ini kita ubah bentuknya menjadi bentuk seperti ini ya, sama kayak yang tadi. Sama seperti yang ini. Tinggal kita masukin, ini min 3, ini hasilnya 1. 9 kurang 2 itu 7, bagi 1 hasilnya 7. 7 kali 2, 14, 14 tambah 5, 19. Tinggal dimasukin, X kuadratnya tetap X kuadrat. Nah, hasil jumlahnya tadi kan 11, jadi X kuadrat min 11X, hasil perkaliannya 19. Jadi, persamaan kuadrat barunya X kuadrat min 11X tambah 19 sama dengan 0. Jadi, jawabannya yang A. Next ke nomor 5. Jika persamaan kuadrat Px kuadrat dikurang P tambah 2X tambah 4 dikurang P sama dengan 0 mempunyai dua akar yang sama, maka konstanta P adalah, ini persamaan kuadratnya, kita telisik A, B, C-nya, A-nya itu P, B-nya itu min P plus 2, C-nya itu 4 dikurang P. Nah, ini B-nya kita sederhanakan bentuknya, minnya dikali ke dalam, jadi min P dikurang 2. Nah, karena di soal diketahui bahwa persamaan ini mempunyai dua akar yang sama atau akarnya kembar. Kalau akarnya sama, maka nilai diskriminannya sama dengan 0. Diskriminan itu rumusnya B kuadrat min 4 kali A kali C. Kita masukin nilai B-nya itu tadi ini,
terus A-nya adalah P, C-nya adalah ini. Ini kita kuadratkan, min P dikuadratin hasilnya P kuadrat, min P kali min 2 hasilnya 2P, 2P dikali 2 jadi 4P. Kemudian min 2 dikuadratin hasilnya 4. Min 4 kali P min 4P, min 4P kali 4 min 16P, min 4P dikali min P jadi plus 4P kuadrat. Kita hitung yang sejenis, 4P kuadrat ditambah P kuadrat jadi 5P kuadrat, 4P dikurang 16P jadi min 12P, plus 4-nya tetap nggak kita hitung karena nggak ada temannya lagi. Nah, setelah itu kita faktorkan. Ini kita faktorkan ditambah hasilnya min 12, kalau dikali hasilnya 20. Ini kita dapat 5P kali P kan 5P kuadrat. 5P kali min 2, min 10. Min 10P. Min 2 kali P jadi min 2P. Min 10P tambah min 2P jadi min 12P. Min 2 kali min 2 hasilnya plus 4. Dari kurung yang pertama didapat 5P sama dengan 2, maka P-nya itu 2 per 5. Dari kurung yang kedua didapat P-nya sama dengan 2, maka nilai P yang memenuhi adalah 2 dan 2 per 5. Jadi jawabannya adalah yang B, ya. Mudah-mudahan kalian paham dengan materi hari ini. Jika masih ada yang kurang paham, kalian bisa screen cap bagian yang kurang pahamnya, kemudian bisa tanya ke saya melalui WhatsApp, atau bisa tanya pada saat sesi Zoom nanti berlangsung. Terima kasih, selamat belajar.